Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tema khutbah pada pagi hari ini adalah optimasi multipower sedekah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, bulan penuh rahmat, penuh berkah, dan penuh sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang gemar bersedekah, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Allah Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teriring harapan untuk kita semua agar sedekah yang senantiasa kita laksanakan di bulan mulia itu dapat kita langgengkan di bulan-bulan yang akan datang. Allah Akbar, walillahil hamd. Al-Kisah, ada seorang yang bernama Ahmad. Profesinya adalah menjual kayu bakar. Setiap pagi Ahmad pergi ke seberang dusun untuk membeli pohon-pohon tua. Kemudian dia menebangnya dan mengemasnya. Kemudian dia bawa ke pasar untuk dijualnya. Ahmad adalah orang yang beruntung karena dia punya tetangga seorang kiai yang bernama Kiai Soleh, seorang kiai yang punya firasat yang sangat tajam. Qadarullah, pada hari itu sang Kiai Soleh punya firasat buruk terhadap Ahmad, bahwa Ahmad hari itu akan ada bahaya besar yang mengancamnya. Siang berlalu, sore pun tiba. Akhirnya Ahmad seperti biasa pulang dari pasar dan kembali ke rumah. Di tengah jalan Ahmad bertemu dengan Pak Kiai Soleh. Kemudian Pak Kiai Soleh ketika ketemu dengan Ahmad, beliau heran bercampur gembira. Kenapa? Karena sebenarnya pada hari itu sang kiai punya firasat buruk terhadap Ahmad. Tapi alhamdulillah Ahmad sore itu masih dalam keadaan sehat walafiat.
Maka kemudian sang kiai bertanya, "Wahai Ahmad, coba ceritakan apa yang terjadi hari ini." Kemudian Ahmad bercerita bahwa ketika dia memanggul kayu bakar untuk dibawa ke pasar, kemudian di siang hari dia lelah, kemudian dia istirahat di tepi sungai dengan bekal nasi bungkus yang satu-satunya itu, kemudian dia hendak menyantapnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang yang begitu sangat kelaparan. Maka tanpa pikir panjang, Ahmad pun memberikan nasi bungkus satu-satunya itu yang hendak dimakannya. Kemudian Ahmad berkata, "Tapi Pak Kiai, beberapa saat setelah saya berikan nasi bungkus itu, tiba-tiba ada seekor ular hitam yang keluar dari tumpukan kayu yang saya bawa. Dia keluar dan cepat menuju ke sungai." Subhanallah. Pak Kiai Soleh pun segera mafhum dan menepuk pundaknya. "Itulah ular yang sedianya akan mematuk Anda. Berkat Anda bersedekah, maka Allah ridho bahwa Anda hari ini masih selamat." Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah hikmah ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, bersegeralah sedekah, sungguh musibah tidak mampu melampaui sedekah. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bersegeralah sedekah, karena sungguh mara bahaya tidak mampu melampaui sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim, dia bisa memperpanjang umurnya, mencegah kematian dari su'ul khotimah, mengangkat kesombongan, menghilangkan kefakiran, dan menghilangkan rasa ujub." Allah Akbar, walillahil hamd. Inilah yang disebut dengan multi power sedekah. Sedekah punya banyak variasi fadilah yang luar biasa. Dari mulai keselamatan sampai dicegah kematian kita dari kematian buruk, su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sidang id yang berbahagia, sedekah selain dapat mencegah mara bahaya di dunia, ternyata sedekah juga dapat mencegah mara bahaya di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hasr ayat 9 sampai 10. "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari mara bahaya dan dari siksa yang amat pedih? Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Allah Akbar, walillahil hamd. Berjuang dengan harta tidak lain adalah sedekah. Allah Akbar, walillahil hamd. Sidang id yang berbahagia, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa sedekah itu jauh lebih hebat dari asuransi jenis manapun.
Kalau asuransi, kita digigit ular dulu, baru kita klaim. Kalau asuransi, kita ketabrak dulu, berdarah-darah dulu, cacat dulu, baru klaim. Tapi kalau sedekah, insya Allah terhindar dari segala mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Akbar, walillahil hamd. Kalau Allah janjikan bagi orang yang sedekah akan diselamatkan dari siksa api neraka yang sangat pedih, maka tentu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti janji Allah dalam Ali Imran 133 134. Wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Allah Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa dengan hanya bersedekah Allah ridho memasukkan kita semua kepada surganya? Maka jawabannya yang pertama adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, dan yang pertama adalah sedekah. Oleh karena itu, bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, pahala yang kita kumpulkan di alam kubur itu jumlahnya jauh lebih besar daripada pahala yang kita kumpulkan selama hidup kita. Dalam hal seperti ini contohnya, apabila selama hidup kita bersedekah terus-menerus selama 20 tahun, maka berarti selama hidup kita hanya memperoleh pahala sedekah 20 tahun. Kemudian setelah kita mati, kita sudah berada di alam kubur dan menunggu hari kiamat, katakanlah 10.000 tahun misalkan. Maka selama 10.000 tahun itulah pahala sedekah kita akan terus mengalir. Yang ini artinya pahala yang kita kumpulkan di alam kubur jauh melebihi pahala yang bisa kumpulkan selama hidup kita. Allah Akbar, walillahil hamd. Kemudian nanti pada hari penimbangan, yaumul hisab, yaumul wazn, maka kita akan terkaget-kaget dengan amal sedekah kita. Perasaan kita sedekah hanya sekitar 20 tahun, tapi kenapa setelah ditimbang bobotnya begitu besar? Itu karena pahala sedekah akan terus mengalir sampai hari kiamat semenjak kita di alam kubur. Alasan yang kedua adalah pada saat yaumul hisab, pada saat yaumul wazn, hari penimbangan amal, maka yang berlaku adalah surat Al-Qari'ah ayat 6-7. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi izatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, tempatnya adalah surga yang memuaskan. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia. Selanjutnya pertanyaannya adalah, bagaimana cara optimasi multi power sedekah itu? Kapan kita harus bersedekah? Apakah setiap bulan sekali
habis gajian, atau setiap pekan sekali saat kita menunaikan sholat Jumat? Maka jawabannya, ternyata sedekah itu perlu kita laksanakan setiap hari, lebih tepatnya setiap pagi. Mengapa? Karena hadis Muslim yang telah khotib bacakan, bersegeralah sedekah, karena sungguh musibah tidak mampu melampaui sedekah. Artinya sedekah sesegera mungkin sebelum kita keluar rumah beraktivitas yang ada bahaya di sana, kita proteksi dengan sedekah dulu pagi-pagi. Alasan kedua, mengapa sedekah perlu setiap hari dan pagi-pagi? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun padanya dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, yang berinfak di pagi hari. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang menahan hartanya. Dia tidak mau bersedekah, hartanya cuma disimpan saja di pagi hari. Pertanyaannya adalah, hari kemarin malaikat mana yang mendoakan kita? Hari kemarinnya lagi, malaikat mana yang mendoakan kita? Malaikat pertama atau malaikat kedua? Bulan-bulan terakhir, malaikat mana yang mendoakan kita? Kalau jawabannya kita lebih sering didoakan oleh malaikat kedua, maka beristighfarlah. Dan mulai hari ini, mari kita selalu giatkan sedekah setiap hari, setiap pagi, untuk perlindungan jiwa kita dan agar didoakan oleh malaikat yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana teknisnya untuk bisa istiqomah, untuk bisa optimasi sedekah pagi? Maka untuk bapak-bapak, ketika sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Mi'raj yang tercinta ini, jangan lupa bawa uang untuk kita masukkan ke dalam keropak. Pilihan kedua, kita bisa membuat keropak sendiri di rumah. Kalau kita merasa penting untuk punya kendaraan pribadi, rumah pribadi, maka punya keropak pribadi jauh lebih penting, karena ini adalah untuk keselamatan kita dunia akhirat. Pilihan kedua ini, dengan kita membuat keropak pribadi di rumah, maka untuk istri kita, anak-anak kita yang perempuan yang memang boleh sholat di rumah, dan kemudian saat ada halangan tidak ke masjid, dia pun bisa bersedekah setiap pagi. Jangan lupa, kita sebagai kepala keluarga, selain bertanggung jawab berdakwah untuk sedekah bilhal, sedekah dengan contoh nyata di rumah dengan membuat keropak sendiri, jangan lupa kita kasih uangnya untuk anak-anak kita. Kita tukar uang recehan, katakanlah 20.000, 2.000, 30 lembar. Anak yang pertama kita panggil, Nak Soleh, ini bapak kasih kamu uang 2.000-an 30 lembar. Nanti Nak Soleh tiap pagi infak sedekah di keropak ini ya. Anak kedua dipanggil, sama 2.000. Anak ketiga dipanggil, karena masih kecil barangkali cukup 1.000. Istri kita kasih 5.000-an 30 lembar, kita sendiri boleh 10.000. Ini adalah contoh simulasi. Sebab dengan kita mencontohkan keluarga, ini adalah satu dakwah yang paling nyata. Dakwah dengan contoh, tidak hanya dengan ucapan saja. Allahu Akbar,
walillahil hamd. Lantas terakhir kita tanya barangkali, bagaimana power sedekah pagi ini? Kalau kelurahan ini ada 5.000 kakak misalkan, sebagai informasi di kelurahan saya tinggal itu ada 12.000 kakak. Itu data beberapa tahun yang lalu. Kita ambil yang sedang saja, kelurahan yang tidak begitu gemuk, 5.000 kakak misalkan. Dan setiap kakak bersedekah pagi 20.000 rupiah. Bapaknya 10.000, istri 5.000, anak pertama 2.000, anak kedua 2.000, anak ketiga 1.000. Jadi totalnya 20.000. 20.000 per kakak kali 30 hari per bulan kali 5.000 per kelurahan. Itu kalau kita hitung sebulannya dapat mengumpulkan nilai sedekah sebanyak 3 miliar. Sangat cukup untuk mengganti karpet Al-Mi'raj ini yang cuma 60 juta. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain dengan bersedekah setiap pagi yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegeralah sedekah karena sungguh musibah tidak mampu melampaui sedekah. Maka kita akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di alam kubur. Dan yang lebih penting lagi adalah kita telah mendidik anak-anak kita sejak dini. Kalau mereka bersama kita puluhan tahun, hidup bersama kita, hidup dalam naungan sedekah, hidup dalam suasana sedekah, maka setelah besar nanti, mereka yang dulunya kecil dididik berpuluh-puluh tahun, kemudian dia berkeluarga, pisah dari rumah kita, insya Allah mereka juga akan buat yang sama untuk sedekah pagi bersama keluarga barunya. Dan itu artinya bagi kita yang merintis, bagi kita yang menularkan ilmunya, selain kita langsung mendapatkan pahala sedekah, kita juga akan mendapatkan aliran pahala ilmu yang bermanfaat plus pahala anak yang soleh, solehah. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan lupakan kita bersedekah setiap pagi. Tidak ada yang lebih penting selain dari setelah kita pulang dari sholat id ini, kita cari bekas kaleng biskuit atau apa, kemudian kita lubangi di atasnya, kita balut dengan kertas dan kita tulis, sudahkah kita sedekah pagi ini? Bila perlu ditulis hadis-hadisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, izinkan khotib memberikan kesimpulan agar lebih bisa dipahami bahwa multi power sedekah atau fadilah sedekah yang luar biasa itu antara lain adalah yang pertama, sedekah itu ternyata dapat menolak bala, hadis riwayat Muslim. Sedekah juga dapat mengobati penyakit, dapat memberikan solusi dari berbagai persoalan hidup, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian sedekah dapat memperpanjang umur, sedekah dapat mencegah dari kematian yang su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Sedekah dapat mengangkat rasa kesombongan kita, sedekah dapat mencegah kefakiran kita, dan sedekah dapat menghilangkan rasa ujub kita, hadis riwayat Tabrani. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak bersegera ikut program sedekah pagi di masing-masing kita. Bagaimana teknis baginya? Kita bisa membongkar keropak pribadi kita 2 pekan sekali atau sebulan sekali, tergantung situasi. Jadi kalau merasa kalau 2 pekan sekali jumlahnya masih sedikit, nggak apa-apa, ditahan sampai
1 bulan. Bukankah kalau kita bersedekah di masjid juga uang itu tidak langsung kita pakai? Kalau kita sudah niatkan untuk berinfak bersedekah, kita taruh di keropak manapun, baik di masjid, di jalan raya, di mall, atau di rumah sendiri, insya Allah itu sudah dihitung sedekah karena niat kita. Innamal a'malu binniyat. Tentang penggunaan tidak ada yang instan langsung digunakan. Distribusinya bisa ke keluarga, bisa untuk sedekah jariyah ke masjid, apalagi saat ini sedang membutuhkan karpet baru, untuk madrasah, untuk training center dan sebagainya. Terakhir, izinkan khotib membongkar rahasia sakaratul maut, tentang penyesalan orang-orang yang menjelang ajal. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah dari sebagian rizki yang aku berikan kepadamu sebelum kamu mati dan berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak tunda kematianku barang sebentar? Niscaya aku akan bersedekah agar menjadi orang yang soleh. Ternyata pada saat kita sakaratul maut, penyesalan utamanya adalah karena sedekah kita. Ada ulama menjelaskan kenapa sedekah yang menjadi penyesalan utama. Karena saat sakaratul maut, ibadah sedekah kita dinampakkan efeknya. Begitu besar manfaatnya, begitu hebat karena mengalir pahalanya sampai di alam kubur. Begitu hebatnya dalam dia memperberat timbangan di yaumil hisab. Maka dia menyesal, mengapa tidak bersedekah, mengapa tidak sedekah banyak. Mudah-mudahan yang mendengarkan ayat-ayat dan hadis pada pagi hari ini, kita tergerak untuk selalu melaksanakan sedekah pagi demi multi power, demi multi fadilah yang telah khotib bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita dan Allah berikan motivasi untuk selalu berinfak di jalan Allah dengan harta kita, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.